Integrasi adalah proses penggabungan dua atau lebih sistem, organisasi, atau entitas menjadi satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi. Integrasi dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Contoh, integrasi 1, integrasi ekonomi. Penggabungan dua atau lebih negara menjadi satu pasar tunggal, seperti Uni Eropa. 2. Integrasi teknologi. Penggabungan sistem informasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 3. Integrasi sosial, penggabungan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan sosial menjadi satu kesatuan yang harmonis. Ilustrasi integrasi 1. Puzzle, integrasi dapat diibaratkan seperti puzzle, di mana setiap bagian puzzle memiliki peran penting dalam membentuk gambar yang utuh. 2. Jaringan, integrasi dapat diibaratkan seperti jaringan, di mana setiap node atau titik memiliki hubungan dengan node lainnya untuk membentuk satu kesatuan yang kuat. 3. Membangun integrasi dapat diibaratkan seperti membangun sebuah bangunan, di mana setiap bagian bangunan memiliki peran penting dalam membentuk struktur yang kuat dan stabil. Manfaat integrasi 1. Peningkatan efisiensi. Integrasi dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi duplikasi dan meningkatkan koordinasi. 2. Peningkatan produktivitas. Integrasi dapat meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan akses yang lebih baik ke sumber daya dan informasi. 3. Peningkatan inovasi, integrasi dapat meningkatkan inovasi dengan memungkinkan pertukaran ide dan pengetahuan antara berbagai pihak. Dengan demikian, integrasi dapat membawa banyak manfaat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikut ini adalah versi artikel dari Proses Integrasi Nasional di Indonesia. Proses integrasi nasional di Indonesia. Pendahuluan Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Dengan kondisi geografis dan sosial yang begitu beragam, tantangan utama bagi bangsa ini adalah bagaimana menyatukan seluruh elemen tersebut dalam satu kesatuan yang utuh. Inilah yang menjadi inti dari integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses mempersatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat untuk membentuk satu bangsa dan negara yang kokoh dan harmonis. Latar belakang integrasi nasional. Proses integrasi nasional di Indonesia telah dimulai sejak masa penjajahan. Saat itu, masyarakat di berbagai daerah mengalami penderitaan yang sama di bawah kekuasaan kolonial. Persamaan nasib ini melahirkan rasa kebersamaan dan kesadaran nasional. Puncaknya terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika para pemuda dari berbagai penjuru Nusantara mengikrarkan Sumpah Pemuda yang menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam menyatukan bangsa dan menjadi fondasi kuat bagi integrasi nasional. Upaya-upaya integrasi pasca kemerdekaan setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, tantangan berikutnya adalah mempertahankan dan memperkuat integrasi tersebut. Pemerintah membentuk Negara Kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai bentuk konkret dari upaya menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya memiliki sistem pemerintahan dan budaya yang berbeda. Selain itu, Indonesia juga menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua hal ini menjadi landasan ideologis dan hukum yang menyatukan seluruh warga negara. Faktor-faktor yang mendukung integrasi. Beberapa faktor yang memperkuat integrasi nasional di Indonesia antara lain: 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan alat komunikasi lintas suku. 2. Pendidikan nasional yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. 3. Kebijakan pembangunan yang merata untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. 4. Media dan teknologi yang mempermudah pertukaran informasi dan interaksi antar wilayah. 5. Nilai-nilai Pancasila yang menanamkan toleransi, persatuan, dan keadilan sosial. Tantangan dalam proses integrasi. Meskipun upaya integrasi terus dilakukan, Indonesia tetap menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah konflik sara suku, agama, ras, dan antar golongan yang dapat memicu perpecahan, gerakan separatisme di beberapa wilayah seperti Aceh, Papua, dan Maluku, kesenjangan ekonomi dan sosial antar daerah yang bisa menimbulkan rasa ketidakadilan, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial yang bisa mengadu domba masyarakat. Peran masyarakat dalam integrasi. Proses integrasi nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat termasuk generasi muda. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga toleransi antar sesama, menghargai perbedaan budaya, agama, dan adat istiadat,
meningkatkan kesadaran nasional melalui pendidikan dan kegiatan sosial. Menghindari provokasi yang bersifat memecah belah, penutup integrasi nasional adalah proses yang terus berjalan dan tidak pernah selesai. Dengan latar belakang masyarakat yang sangat beragam, Indonesia membutuhkan kesadaran kolektif dari seluruh warganya untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui semangat kebersamaan, toleransi, dan cinta tanah air, Indonesia dapat terus berdiri kokoh sebagai negara yang besar dan berdaulat. Keberhasilan integrasi nasional akan menentukan arah masa depan bangsa Indonesia. Bayangkan sebuah kelas di mana semua orang datang dari latar belakang berbeda, tapi memiliki satu tujuan, memahami dan saling mendukung. Lihat betapa hidupnya sebuah pasar yang memadukan berbagai budaya, di mana setiap penjual membawa keunikan mereka. Pernahkah kamu berpartisipasi dalam parade komunitas? Ini adalah cara yang menyenangkan untuk merayakan perbedaan kita. Obrolan santai dengan teman tentang tradisi kita bisa jadi jembatan untuk saling memahami lebih dalam. Anak-anak bermain tanpa rasa takut, mereka melihat teman, bukan perbedaan. Bukankah itu yang kita inginkan? Belajar bahasa baru bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang membuka pintu ke dunia yang lebih kaya. Di pusat komunitas, kita saling berbagi resep, cerita, dan pengalaman. Setiap pertukaran membuat kita lebih dekat. Perkembangan integrasi sosial memiliki sejarah panjang. Yuk, kita telusuri langkah-langkah pentingnya. Para pemimpin kita berperan penting dalam mempromosikan integrasi. Mari dengarkan apa yang mereka katakan. Data menunjukkan bahwa integrasi sosial meningkatkan kualitas hidup. Ini bukan hanya teori, tapi juga fakta konyol. Saat kita bersatu untuk melakukan hal baik, kita menunjukkan bahwa integrasi itu bisa dimulai dari hal kecil. Pendidikan adalah kunci. Ayo ajar anak-anak kita untuk menghargai perbedaan sejak dini. Makanan adalah jembatan. Saat kita mencicipi masakan satu sama lain, kita berbagi cinta dan tradisi. Integrasi bisa menantang, tapi setiap emosi yang muncul adalah bagian dari perjalanan kita bersama. Acara sosial adalah peluang emas untuk memperkuat keharmonisan dalam komunitas kita. Setiap orang punya cerita. Apa pengalamanmu tentang integrasi? Mari berbagi dan saling menginspirasi. Di era digital, media sosial jadi platform untuk berbagi budaya. Ayo gunakan kesempatan ini dengan bijak. Seperti jembatan, integrasi menghubungkan titik-titik yang awalnya terpisah. Mari bangun jembatan itu bersama-sama. Integrasi bukan tujuan, tapi perjalanan. Ayo terus melangkah menuju masyarakat yang lebih inklusif. Bergabunglah bersama kami dalam memperkuat integrasi sosial di komunitas Anda. Apa langkah selanjutnya yang akan kamu ambil?